bener banget nih kan. Lu tau nggak topiknya apa? Apa tuh? Topiknya itu tuh kayak pelajaran geografi. Cuma topik yang bakal kita bahas ini itu sering dianggap remeh karena pelajaran sekolah. Padahal asik banget loh. Oke, biar tambah lebih seru, kita undang tamu gak sih? Nah, tamu kali ini seru banget pasti. Silakan Mas. Kalian boleh berkenalan dulu siapa kalian di podcast kita. Sweet deh, siapa duluan? Ya udah, sweet aja nggak apa. Oke, Albi duluan, boleh silakan Albi. Perkenalkan, nama saya Rizky Benar. Dan kamu? Kalau gue, Melisa Wenote. Oke, langsung aja. Penginderaan jarak jauh itu apa sih sebenarnya? Namanya aja udah kayak lurus gitu ninja. Itu aja, penginderaan jarak jauh itu cara memperoleh informasi tentang permukaan bumi tanpa harus datang langsung ke sana. Oke, kayak melihat dari jauh, tapi kita tahu detailnya gitu kan? Iya banget. Biasanya kalau bisa bikin pesawat atau drone ada sensornya. Nah, sensor ini bisa jadi kayak pantulan sinar matahari, terus juga dari gambar atau gitu. Jadi kayak lo punya kamera foto dari luar angkasa gitu. Betul, dan bukan cuma foto biasa aja sih, tapi bisa nampilin informasi, misalnya mana area yang banyak air, hujan, tanah gundul, dan sebagainya. Oke, tapi gue masih penasaran deh, gimana caranya alat itu bisa ngebaca bumi dari atas sana? Nah, jadi gini, semua benda di bumi itu kan memiliki dengan cara yang beda. Misalnya nih, air banyak menyerap cahaya, jadi hasil penginderaan kelihatan gelap. Nah, kalau tujuan itu banyak mantulin cahaya hijau, makanya kelihatan hijau. Nah, oke, itu jadi indah banget itu ya. Ya, jadi kayak Warna ya, dari pantulan cahaya bisa ketahuan objeknya. Benar, dan dari situ komputer bisa mengolah datanya dari citra alat gambar bumi dari atas, dan citra itu bisa dipakai buat analisis macam-macam kayak peta, cuaca, dan lain-lainnya. Maaf ya teman-teman, di sini berisik karena kita tidurnya di dalam kelas dan banyak yang baru pulang. Lanjutin aja Alfi. Keren sih, jadi kayak bumi itu difoto dari luar angkasa, terus dianalisis pakai slides dan warna-warna gitu ya. Soalnya dari sekolah yang penginderaan jarak jauh itu penting banget karena bisa ngasih informasi akurat tanpa alat. Nah sekarang gue mau nanya nih tentang yang paling penting banget. Penginderaan jarak jauh buat apa sih? Selain buat NASA ngeliatin luar angkasa. Aku bisa jawab. Banyak banget. Contohnya buat pantau kebakaran hutan, buat cuaca dan iklim, dan buat pertanian. Masih banyak banget sih sebenarnya. Cuma nggak mungkin kan kalau disebutin satu-satu. Waduh, gila, berarti peran penginderaan jauh ini gede banget ya buat manusia. Ya, apalagi di Indonesia yang luas dan kalau semua harus cek manual satu-satu. Aduh, capek banget. Tapi penginderaan semua bisa dipantau dari satu layar. Keren sih. Berarti kayak mata langitnya bumi gitu ya. Iya, mata langit yang gak pernah tidur.
jarak jauh itu mirip sama kehidupan. Kadang lu harus lihat sesuatu dari jauh dulu biar ngerti gambaran besarnya. Setuju banget ya kan? Kadang kayak awal tuh kalau dengar tentang masalah dan gak lihat solusinya. Padahal kalau zoom out, kita aja itu semuanya bakal kayak jelas. Benar, sama